pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nini Seriana Putri Nita, guru IPA di SMP 1 Lego. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sehingga pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari mengenai menganalisis dan membuat wadah plastik yang ramah lingkungan. Tentunya wadah plastik ini tidak membahayakan kesehatan mereka. Menurut saya, ini penting untuk dipelajari anak-anak karena plastik sudah menjadi bagian penting di kehidupan anak-anak, mulai dari wadah makanan, botol minuman, hingga peralatan rumah tangga, yang dimana pada jangka panjang bisa membahayakan kesehatan mereka. Hari ini, anak-anak akan belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan target 2 dimensi profil lulusan. Yang pertama berkolaborasi, yang kedua bernalar kritis. Guru menggunakan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Juga anak-anak akan dilibatkan dengan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk menunjang proses pembelajaran IPA, anak-anak akan belajar di laboratorium IPA dengan model pembelajaran problem-based learning, serta media pembelajaran berupa PowerPoint, video, dan Padlet untuk melakukan refleksi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir? Sebelum kita memulai pembelajaran IPA, marilah berdoa terlebih dahulu. Rahma, silakan bimbing teman-temannya. Berdoa mulai. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Silakan dilihat video berikut. Silakan diamati, diperhatikan dengan baik. Kalau ada yang penting silakan dicatat. Oke? Sudah disimak videonya? Sudah dicatat hal-hal penting dari video tersebut? Ada yang mau bertambah isinya videonya tentang apa sih? Mikroplastik berasal dari sampah plastik karena terkena gesekan, masukan ke air, tanah, udara, dan lain-lain. Oke, jadi plastik yang sudah mengalami beberapa proses, dia bisa menjadi mikroplastik. Apakah plastik yang menempel pada makanan bisa mempengaruhi pencernaan kita? Bisa. Pengaruhnya baik atau pengaruh buruk ya? Ada yang mau berpendapat kira-kira solusinya apa ya supaya plastik itu tidak masuk ke pencernaan kita? Yasmin, silakan. Solusinya adalah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik pada kehidupan sehari-hari. Oke. Kurin pernah makan sosis yang bungkusnya bisa dimakan. Ada 3 solusi yang diajukan oleh teman kalian. Nah, yang ketiga mengonsumsi sosis yang bungkusnya bisa dimakan. Jadi memang ada sosis yang bungkus dalamnya itu memang bisa dimakan. Nah, hari ini kebetulan kita akan membahas mengenai bungkus tersebut. Bungkus tersebut itu dinamakan edible plastik atau plastik yang bisa dimakan. Dia terbuat dari protein, lipid maupun dari polisakarida. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 2. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang saya bagi minggu kemarin. Hari ini kita lanjutkan kelompok itu. Pada pengalaman memahami, murid secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dengan cara diskusi kelompok agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber. Jadi halaman ketiga itu adalah kalian mulai melakukan praktek membuat edible plastik.
Sebelum mulai praktek, berarti nanti silahkan alat-alatnya diambil di sebelah sana, bergantian supaya nanti teratur. Oke? Pada pengalaman mengaplikasi, murid mempraktikkan secara langsung pembuatan edible plastik yang berasal dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Saat anak-anak melakukan praktek di laboratorium, anak-anak dilatihkan untuk memiliki sikap ilmiah, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, teliti dan cermat, disiplin dan bertanggung jawab. Saya minta salah satu kelompok untuk presentasi di depan kelas. Produknya silakan dibawa, LK-nya dibawa sambil dijelaskan. Oke? Kelompok mana yang mau presentasi? Oke. Kelompoknya Gilang silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ini adalah hasil edible plastik kelompok kami. Tur edible plastik tipis, fleksibel, kuat, elastis. Plastik sintetis, permukaan halus yang mengkilap hingga permukaan kasar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan, kenapa edible plastik menyehatkan bagi tubuh? Karena terbuat dari bahan-bahan yang alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Plastik sintetis bisa membahayakan manusia, sedangkan edible plastik lebih aman digunakan karena mudah larut dalam air. Oke, plastik sintetis lebih berbahaya, sedangkan edible lebih aman karena mudah larut dalam air. Kemasan makanan yang aman bagi kita karena kemasan yang tidak berbahaya bagi manusia berarti tidak berbahaya bagi lingkungan. Oke, jadi ketika kemasan itu aman bagi manusia berarti artinya dia juga aman bagi lingkungan. Karena yang namanya plastik dia merusak lingkungan. Dia sulit diuraikan. Tidak sama dengan edible plastik. Kita akan melakukan yang namanya refleksi. Pada pengalaman merefleksi, murid mengevaluasi dan memaknai proses pembelajaran. Saya minta salah satu anak membacakan refleksi hari ini. Ada yang mau membacakan? Oke, Rahma silahkan. Sedikit karena takut kalau nggak berhasil. Dapat praktek membuat edible plastik. Buat edible plastik. Saya baca sekilas dari refleksi yang sudah kalian lakukan. Kebanyakan sudah sadar kalau plastik sintetis itu berbahaya. Pada tahap refleksi ini pula, anak-anak diharapkan dapat menerapkan solusi yang diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Namanya adiwiyata. Tujuannya selain untuk mengurangi penggunaan plastik, tapi juga supaya kita tidak terkontaminasi oleh bahaya plastik. Sekarang waktunya kalian untuk menilai teman satu kelompok kalian. Oke. Hari ini kita tidak hanya belajar mata pelajaran IPA, tapi hari ini kita juga belajar untuk bernalar kritis bahwasannya apa yang kita pelajari di IPA itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan mengenai edible plastik itu bahkan penting bagi lingkungan kita. Besok minggu depan kita akan belajar IPA mengenai bagaimana gizi itu diserap pada usus. Oleh karena itu, besok ketika pertemuan selanjutnya tugasnya adalah membawa makanan yang sehat bagi tubuh. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rahman, silakan dipimpin temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.